warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Intihak. Kami akan mempresentasikan tentang implementasi Hadop, yaitu studi kasus pengolahan data peminjaman perpustakaan Universitas Kristen Petra. Pengolahan terhadap Big Data bukan merupakan suatu hal yang mudah. Pengolahan Big Data tidak dapat disamakan dengan pengolahan data dengan ukuran yang relatif kecil, sehingga komputer akan terhambat kinerjanya atau juga tidak akan dapat mengolah data jika ukurannya melebihi kapasitas memori pada komputer tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu tool atau kerangka kerja yang dapat membantu proses pengolahan terhadap Big Data. Salah satunya yaitu Apache Hadoop. Apache Hadoop itu sendiri merupakan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan pada single komputer ataupun multi komputer dalam suatu jaringan tertentu. Big Data. Big Data merupakan konsep data yang memiliki dimensi 3Vs, volume, variasi, dan kecepatan data. Volume merujuk pada banyaknya data, variasi merujuk pada jumlah dari tipe data yang digunakan, dan kecepatan merujuk pada kecepatan dari pemrosesan data. Lalu selanjutnya ada distributed system. DS adalah suatu sistem di mana komponen-komponennya terletak pada suatu jaringan komputer, berkomunikasi dan koordinasi tindakan mereka dengan hanya mengirim pesan. Definisi tersebut mengikuti karakteristik utama dari DS, yaitu komponen yang digunakan bersamaan, kurangnya waktu global, dan kegagalan komponen yang bersifat independen. Lalu Apache Hadoop? Hadoop merupakan sebuah platform yang menyediakan penyimpanan terdistribusi dan kemampuan komputasi. Lalu di sini ada gambar. Seperti terlihat pada gambar, Hadoop merupakan master-slave arsitektur yang terdiri dari Hadoop Distributed File System untuk media penyimpanan serta MapReduce untuk kemampuan komputasi. Sifat intrinsik dari Hadoop adalah partisi data dan komputasi paralel dari sumber data yang besar, media penyimpanan tersebut, dan skala kemampuan komputasi dengan penambahan host untuk Hadoop cluster, serta dapat mencapai ukuran volume hingga petabytes pada cluster dengan ribuan host. Lalu selanjutnya, HDFS atau Hadoop Distributed File System adalah komponen penyimpanan Hadoop. HDFS adalah file system terdistribusi yang dimodelkan setelah tulisan mengenai Google File System. HDFS dioptimasi untuk throughput yang tinggi dan bekerja paling baik ketika membaca serta menulis file besar, gigabyte atau lebih besar. Pengaruh HDFS ini adalah untuk mendukung ukuran blok yang besar, untuk file system, dan optimasi data lokal untuk mengurangi input atau output jaringan. HDFS memiliki dua jenis node yang beroperasi dalam arsitektur master-slave, sebuah name node atau master, dan beberapa data nodes atau slave. Name node mengelola file system namespace, name node menjaga file system tree dan metadata untuk semua file dan direktori dalam tree. Data node merupakan bagian yang bekerja keras dalam file system. Data node menyimpan dan mendapatkan blok ketika diperintahkan oleh aplikasi klien dan name node, dan data node juga melaporkan balik kepada name node secara periodik dengan daftar blok yang disimpan dalam data node tersebut. Lalu ada MapReduce. MapReduce adalah sebuah model pemrograman untuk pemrosesan data. Program MapReduce secara inheren bersifat paralel, sehingga menempatkan analisis data skala besar kepada siapapun dengan mesin yang cukup sebagai penyelesaiannya. Model MapReduce menyederhanakan proses paralel dengan meringkas kompleksitas yang terlibat dalam bekerja dengan distributed system, seperti komputasi paralel, pembagian kerja, serta berurusan dengan hardware dan software yang tidak dapat diandalkan. Lalu di sini ada algoritma MapReduce. Jadi operasi map adalah dengan membagi input file secara paralel menjadi beberapa bagian yang dinamakan file splits. Jika sebuah file tunggal terlalu besar, maka akan mempengaruhi waktu baca, sehingga file tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Proses pembagian file tidak mengerti apapun mengenai struktur logika dari input file. Sebagai contoh file berbasis teks, bergaris dibagi ke dalam beberapa bagian dan dipecah secara byte. Lalu map teks akan dibuat per file split yang ada. Ketika sebuah reduce text dijalankan,
Proses reduce tersebut mengambil input dan terbagi ke dalam beberapa file dalam sebuah nodes yang digunakan saat menjalankan map text. Setelah semua data yang tersedia secara lokal ditambahkan ke dalam satu file pada fase penambahan, file tersebut kemudian digabungkan dan diurutkan sehingga pasangan key value untuk key tersebut akan bersebelahan. Hal ini membuat operasi reduce yang sebenarnya menjadi sederhana. File dibaca secara berurutan dan value dikirim ke proses reduce secara berulang-ulang berdasarkan key yang ditemui. Lalu selanjutnya, ada yarn. Untuk setiap cluster yang sangat besar dengan sekitar 4.000 nodes atau lebih, sistem MapReduce yang ada sebelumnya memiliki problem dalam hal skalabilitas. Yarn yang disingkat dari Yet Another Resource Negotiator adalah MapReduce generasi selanjutnya, yang menanggulangi kekurangan skalabilitas dari MapReduce klasik dengan membagi tanggung jawab dari job tracker ke dalam beberapa bagian. Job tracker yang bertanggung jawab terhadap job scheduling dan memonitor kemajuan dari teks. Lalu selanjutnya implementasi Hadop-nya. Jadi sebelum dilakukan perencanaan Hadop dapat diimplementasikan, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan program pengolah data dengan Hadop agar dapat dijalankan, dapat menghasilkan suatu keluaran atau output, serta dapat dipahami cara kerjanya. Yang pertama itu melakukan instalasi dan konfigurasi Hadop pada name node dan data node. Lalu yang kedua ada mengolah data dari perpustakaan menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diolah lebih lanjut dalam program Hadop. Lalu yang ketiga ada menambah ukuran data peminjaman perpustakaan menjadi berukuran sekitar 9,6 GB karena dirasa ukuran data tersebut masih belum terlalu besar serta menginputkannya ke dalam HDFS. Lalu yang keempat ada membuat 5 buah program dengan permasalahan yang berbeda untuk mengolah data peminjaman perpustakaan berdasarkan paradigma MapReduce. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka program MapReduce dengan Hadop baru dapat dijalankan. Setelah program Hadop dapat berjalan lancar, maka dapat dilakukan beberapa perbandingan untuk mengetahui sejauh mana performa Hadop dalam mengelola data berukuran besar dapat bekerja dengan performa yang baik. Perbandingan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Membandingkan query SQL dengan program Hadop MapReduce, membandingkan program Hadop MapReduce dengan adanya penambahan jumlah node, membandingkan program Hadop MapReduce tanpa adanya dan menggunakan combiner class. Lalu yang keempat ada membandingkan program Hadop MapReduce dengan beberapa ukuran blok. Semua perbandingan yang di atas dilakukan dalam 5 permasalahan. Semua perbandingan yang di atas dilakukan dalam 5 permasalahan yang berbeda, ukuran input data yang sama, serta menghasilkan keluaran yang mendekati sama. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui sejauh mana performa Hadop serta bagaimana dampak aspek-aspek pembanding dengan performa Hadop. Desain arsitektur Hadop. Sistem Hadop akan diimplementasikan pada Laboratorium Multimedia Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Petra. Untuk memudahkan dalam memahami arsitektur sistem Hadop yang akan diimplementasikan, maka dibuatlah desain arsitektur secara fisik dan logika. Secara fisik, komputer-komputer yang digunakan terhubung ke switch yang berada di laboratorium dengan kabel UTP berkecepatan maksimal 100 Mbps. Ini adalah contoh dari desain jaringan implementasi Hadop. Dan yang di bawah ini adalah desain logika implementasi Hadop. Pengolahan data perpustakaan. Sebelum implementasi Hadop MapReduce pada data peminjaman perpustakaan dapat dijalankan, maka perlu dilakukan pembersihan terhadap file data perpustakaan agar lebih mudah digunakan dalam implementasi Hadop. Pengolahan data perpustakaan dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dilakukan pada semua file untuk menghilangkan karakter new line di dalam konten, menghilangkan header file, serta menghilangkan tanda petik dan mengganti tanda koma menjadi pipeline. Tahap kedua adalah memisahkan file lib_sir_sejarah menjadi 2 file, yaitu sejarah_no_rel.csv
dan sejarah_rel.csv. Pembesaran dan penggandaan ukuran data. Pembesaran dan penggandaan data dilakukan karena dirasa setelah pengolahan data, ukuran file transaksi yaitu sejarah_rel_csv dan sejarah_no_rel.csv belum terlalu besar, maka dilakukanlah upaya pembesaran. Pembesaran ini dilakukan dengan menambah isi dari file tersebut sampai ukuran tertentu sehingga lebih besar. Sedangkan penggandaan dilakukan dengan mengunggah kedua file tersebut ke HDFS hingga jumlah tertentu. Pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggunakan IDE, Integrated Development Environment, Eclipse, dan menggunakan bahasa pemrograman Java. Hadoop telah menyediakan library yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi MapReduce. Dalam implementasi Hadoop, untuk mengolah data perpustakaan, terdapat 5 aplikasi yang akan dibuat. Ini adalah contoh gambarnya. Instalasi dan konfigurasi Hadoop. Instalasi Hadoop dilakukan di atas sistem operasi Ubuntu. Sebelum instalasi dan konfigurasi Hadoop dilakukan, pastikan pada semua komputer telah terpasang modul SSH, JVM, Java Virtual Machine, dan RSNIC. Modul-modul tersebut akan digunakan oleh Hadoop untuk menjalankan aplikasi MapReduce. Terdapat 5 file yang perlu dikonfigurasi yaitu Hadoop env.sh, coresite.xml, yarnsite.xml, hdfssite.xml, dan mapred.site.xml. Setelah konfigurasi selesai, direktori Hadoop dapat dikirimkan pada setiap komputer. Kemudian servis Hadoop dapat dimulai dengan perintah start all.sh pada master. Implementasi driver class. Driver class merupakan salah satu dari bagian utama dalam algoritma MapReduce. Driver class merupakan pusat yang mengendalikan suatu job berupa mapper, combiner, dan reducer agar berjalan dengan baik. Implementasi mapper class. Mapper class merupakan bagian dari algoritma MapReduce yang bertujuan dalam memetakan data sehingga nantinya dikirimkan ke combiner atau reducer. Dalam implementasi pengolahan data perpustakaan ini, terdapat 6 jenis mapper yang digunakan. Implementasi combiner class. Combiner class merupakan bagian dari algoritma MapReduce yang bertujuan dalam membantu meringankan beban reducer dalam bekerja. Combiner bekerja dengan mengolah hasil keluaran dari mapper. Dalam implementasi pengolahan data perpustakaan ini, terdapat 3 jenis combiner yang digunakan. Implementasi reducer class. Reducer class merupakan bagian dari algoritma MapReduce yang bertujuan untuk melakukan reduksi terhadap pasangan key dan value yang diterima. Dalam implementasi pengolahan data perpustakaan ini, terdapat 5 jenis reducer yang digunakan. Implementasi Sort Key Comparator Class. Sort Key Comparator Class merupakan bagian dari implementasi program yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari key yang satu dengan lainnya. Hasil dari implementasi ini akan menghasilkan record dari mapper ke reducer yang terurut secara descending. Implementasi Composite Class. Composite Class merupakan sebuah kelas yang berisi variabel-variabel dan fungsi yang digunakan untuk membantu proses mapping. Kelas ini dibutuhkan karena pada dasarnya key dan value merupakan objek yang memiliki nilai tunggal saja. Pengujian sistem. Pengujian dilakukan dengan mengambil nilai puncak pada parameter berupa persentase penggunaan CPU, penggunaan memori, serta waktu eksekusi saat aplikasi MapReduce ataupun SQL berjalan. Setelah mendapatkan nilai ketiga parameter tersebut, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai-nilai tersebut sehingga dapat mengetahui aplikasi mana yang lebih cepat serta konsumsi aplikasi terhadap resource komputer.
Perbandingan query SQL dan Hadoop. Pengujian dengan membandingkan query SQL dengan MapReduce terbagi menjadi dua jenis, yaitu saat data transaksi belum digandakan dan dengan data transaksi yang telah digandakan hingga 425 kali. Untuk hasil sebelum penggandaan menunjukkan bahwa SQL lebih baik daripada Hadoop MapReduce dalam mengolah data yang belum digandakan. SQL memberikan waktu eksekusi yang lebih rendah serta konsumsi presentasi CPU dan memori yang cukup rendah dibanding Hadoop. Untuk hasil setelah penggandaan menunjukkan bahwa dengan menggunakan SQL mendapatkan nilai yang baik pada 2 dari 3 kriteria yang diujikan. Dari segi CPU usage dan memory usage, SQL memiliki CPU usage peak dan memory usage peak yang lebih rendah dibanding Hadoop MapReduce. Dalam hal waktu eksekusi SQL, hasilnya lebih besar daripada Hadoop karena beberapa faktor antara jumlah records, kompleksnya query yang termasuk di dalamnya, banyaknya join yang terjadi, dan adanya aggregate function dalam query tersebut. Jadi, semakin banyak records dan terdapat beberapa fungsi join dapat memperlambat waktu eksekusi SQL. 5.2 Perbandingan jumlah node pada aplikasi MapReduce. Pada pengujian aplikasi Hadoop MapReduce dengan menggunakan jumlah slave bervariasi untuk konsumsi CPU dan memori, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dalam hal konsumsi, CPU master node menggunakan kurang lebih 180% dan slave node menggunakan kurang lebih 400%. Sedangkan untuk memori, master node menggunakan kurang lebih 1 GB dengan slave node menggunakan kurang lebih 2 GB. Sedangkan untuk waktu eksekusi, pada aspek ini sangat terlihat jelas dari bertambahnya jumlah slave atau pekerja. Maka, waktu eksekusi semakin cepat, tetapi semakin banyak pertambahan slave yang dilakukan memberi semakin sedikit pengurangan waktu yang didapat dari sebelumnya. Perbandingan waktu eksekusi pada aplikasi MapReduce dapat dilihat pada gambar 6. Nah, dari gambar 6 ini terdapat execution time by number of slave node. Nah, di situ ada warna biru sebagai slave, warna merah sebagai slave 2, warna hijau sebagai slave 3, lalu warna ungu sebagai slave 4. Dan ada waktunya 500 second, 1000 gitu. Lima titik tiga pengujian aplikasi MapReduce dengan Combiner. Dengan ketentuan yang sama dari sebelumnya, untuk waktu eksekusi pada aspek ini sangat terlihat jelas. Dari penggunaan Combiner, waktu eksekusi semakin cepat, tetapi hanya lebih cepat sedikit. Pertambahan kecepatan tersebut diduga karena Combiner membantu mengurangi beban kerja reducer. Hal tersebut berarti bahwa beban kerja reducer cukup berat, sehingga dengan adanya bantuan Combiner dapat mengurangi waktu eksekusi MapReduce. Melalui pengujian tersebut disimpulkan rata-rata waktu eksekusi dengan menggunakan Combiner kurang lebih 8.206 detik lebih rendah dibanding tidak menggunakan Combiner. Perbandingan waktu eksekusi pada aplikasi MapReduce dengan atau tanpa Combiner dapat dilihat pada gambar 7. Nah, dari gambar 7 ini ada execution time with using Combiner. Nah, dari warna biru itu ada 4 slave nomor 4, lalu yang warna merah itu untuk Combiner gitu. Nah, di sini ada pembagian seperti jenis audio video, jenis koleksi, judul, lokasi, dan jurusan. Dan ada second-secondnya 380, 400 gitu. .4 Pengujian aplikasi MapReduce dengan blok penuh. Seluruh sumber yang sebelumnya menghabiskan banyak blok menjadi menghabiskan lebih sedikit blok. Tujuan pada pemadatan file tersebut sebenarnya adalah untuk menguji aplikasi MapReduce dengan lebih sedikit map test dengan isi yang sama. Lebih sedikit map test karena map test dijalankan pada setiap blok. Ukuran 128 MB dipilih karena merupakan ukuran default dari HDFS block. Sedangkan ukuran 28 MB dipilih karena lebih kecil dari 128 MB. Dan untuk membuktikan bahwa dalam HDFS dapat diimplementasikan ukuran blok yang bukan kelipatan pangkat 2 seperti ukuran data komputer pada umumnya. Hal ini dapat terjadi karena HDFS block merupakan logical file system
sehingga dapat lebih fleksibel daripada file sistem pada umumnya. Sedangkan ukuran blok 512 MB dipilih karena lebih besar daripada 128 MB sebagai ukuran default. Pada blok yang tidak penuh, pada implementasi sebelumnya, data transaksi yaitu dalam hal ini file sejarah _rel.csv dan sejarah _no_rel.csv yang diproses hanya menempati sekitar 7,22% sampai 10,8% dari ukuran blok yang tersedia, di mana default dari ukuran blok tersebut adalah 128 MB. Pengujian dengan log 128 MB. Pengujian blok penuh yang pertama dilakukan adalah dengan menggunakan ukuran blok default yaitu 128 MB. Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu melakukan concat atau penggabungan file menjadi satu, yaitu setiap 9 file sejarah _no_rel.csv menjadi satu file, dan untuk setiap 14 file sejarah _rel.csv menjadi satu file, sehingga masing-masing file tersebut berukuran mendekati 128 MB. Dalam pengujian ini, file transaksi yang diproses menempati 93,7% sampai 96,1% dari ukuran blok yang tersedia. Lalu selanjutnya 5.4.2, pengujian dengan blok 512 MB. Dalam pengujian ini, file transaksi yang diproses menempati sekitar 96,7% sampai 96,1% dari ukuran blok yang tersedia. Untuk itu, pada subbab ini dilakukan pengujian aplikasi dengan file yang di-upload dengan ukuran blok sebesar 512 MB. Pengujian dengan blok 28 MB. Dalam pengujian ini, file transaksi yang diproses menempati sekitar 99% sampai 99,6% dari ukuran blok yang tersedia. Ukuran blok yang memberikan waktu lebih baik adalah blok 128 MB dibanding 28 MB dan 512 MB. Diduga, blok berukuran 28 MB memberikan waktu yang lebih lama dibanding 128 MB karena jumlah blok yang harus diproses oleh suatu node jauh lebih besar dibandingkan yang lain, sehingga menciptakan latensi bagi slave node dalam melakukan pemrosesan walaupun memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan 128 MB dan 512 MB. Selanjutnya, blok berukuran 512 MB juga mendapatkan waktu yang lebih lama dibandingkan blok berukuran 128 MB karena diduga ukuran blok yang harus diproses jauh lebih besar daripada 128 MB, sehingga otomatis memberikan bahan yang lebih besar bagi suatu node dalam mengolah data dalam suatu blok tertentu, sehingga dalam pengujian ini membuktikan tidak ada ukuran blok yang pasti untuk mendapatkan performa yang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi performa suatu aplikasi, mulai dari kompleksnya aplikasi itu sendiri, ukuran blok, dan research pada suatu komputer. Perbandingan waktu eksekusi pada aplikasi MapReduce dengan atau tanpa combiner dapat dilihat pada gambar 8. Nah, di sini ada eksekusi waktu dari block size, dari ukuran bloknya itu. Yang pertama yang warna biru itu 28 MB, warna merah itu 128 MB, dan warna hijau 512 MB. Nah, di sini itu dibagi lagi jadi jenis audio video, jenis koleksi, judul, lokasi, dan jurusan. Melalui pengujian di atas, disimpulkan rata-rata waktu eksekusi MapReduce pada HDFS dengan ukuran blok 28 MB kurang lebih 66,395 detik lebih tinggi dibandingkan pada HDFS dengan ukuran blok 128 MB. Dan rata-rata waktu eksekusi MapReduce pada HDFS dengan ukuran blok 128 kurang lebih 121,651 detik lebih rendah dibandingkan HDFS dengan ukuran blok 512 MB.
Kesimpulan, dari proses yang dilakukan mulai dari perancangan sistem sampai pengujian aplikasi yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada pengolahan data yang berukuran kecil, jangan gunakan HADOP MapReduce karena memberikan waktu eksekusi yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 58,583 detik hingga 101,34 detik. Waktu eksekusi tersebut disebabkan karena HADOP perlu melakukan inisialisasi pada setiap job dan kontainer yang berjalan. Penggunaan SQL dengan indexing lebih baik untuk mengolah data yang relatif kecil dibandingkan HADOP MapReduce. Yang kedua, pada pengolahan data yang berukuran besar, baik dengan menggunakan HADOP MapReduce karena menghasilkan waktu eksekusi yang jauh lebih rendah daripada menggunakan SQL dengan ukuran data yang sama. Walaupun dengan menggunakan HADOP, rata-rata konsumsi CPU dan memori usage meningkat. Lalu yang ketiga, pada implementasi HADOP MapReduce semakin banyak jumlah node, menghasilkan performa waktu eksekusi yang lebih baik. Lalu yang keempat, pada implementasi HADOP MapReduce dengan penggunaan combiner memberikan waktu eksekusi yang semakin rendah. Yang terakhir yaitu yang kelima, pada implementasi HADOP MapReduce tidak ada ukuran blok yang pasti untuk memberikan performa yang baik dalam menjalankan aplikasi. Performa yang baik didapatkan dengan melakukan percobaan terhadap jumlah data dan ukuran blok tertentu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah pengucapan kata kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.